Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita mau sharing-sharing lagi nih, yaitu tentang reality talk dari owner dari mana aja nih. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Halo, nama saya Rahmen. Saya owner dari Komitiam, Ribira Vespa, Ribira Kios, sama co-founder dan co-owner dari Glatoria sama AMBM Coffee. Oke, jadi beliau ini punya banyak sekali coffee shop ternama di Surabaya, teman-teman. Jadi, Pak, mau tanya-tanya nih hari ini. Boleh. Kira-kira gimana sih ceritanya Bapak membangun kerajaan bisnis Bapak ini dari nol sampai sekarang ini? Boleh mungkin di-sharingkan perjalanan mungkin dari kapan mulai membangunnya kayak gitu. Oh, kalau di sharing semua panjang kali ya. Cuman Boleh. berawalnya memang nggak mudah ya. Awal itu selalu nggak mudah. Kita bikin satu brand itu namanya Komitiam itu food truck berpindah-pindah. Karena waktu itu kita survei tempat di Surabaya itu mahal-mahal. Jadi waktu itu saya sendiri bawa mobil kombi, saya ke lokasi jualan, saya closingan gitu terus selama 2-3 tahun baru kita lihat oh kelihatannya ini bisa nih kalau kita mulai hire orang gitu. Karena kan waktu dulu kan mulai modalnya mepet ya. Jadi dengan apa yang ada yang dipunya, waktu itu punya mobil lama itu WW Kombi, kita pakai jualan waktu itu. Akhirnya setelah 3 tahun kita hire orang, kita buka lagi nih unit yang kedua namanya Ribira Vespa, terus berlanjut habis gitu. Yang kedua, ketiga sampai yang kelima ini jauh lebih mudah jalannya. Jauh lebih mudah. Iya, benar. Jadi awal itu selalu nggak mudah ya. Benar, Jadi benar. bisa dicatat itu awal selalu nggak Iya. mudah. Tapi kita tetap berusaha ya intinya. Benar, harus. Oke. Kira-kira alasannya Bapak untuk terjun ke dunia F&B apalagi perkopi-kopian semua nih dilihat-lihat ya. Iya, hampir semua. Hampir semua perkopi-kopian nih. Kenapa tuh alasannya, Pak? Alasannya pertama suka sama kopi, kemudian mungkin saya lihat passion saya ada di industri ini F&B gitu loh. Jadi pernah nyoba beberapa pekerjaan kantoran, ternyata cocoknya di F&B. Itu nemu passionnya, nemu kliknya itu di F&B. Jadi ketika kita mengerjakan yang berbau industri F&B itu kayak ngerasa nggak kerja, kayak happy gitu loh, have fun gitu. Nah, mungkin dari situ langsung kayak katanya harus buka bisnis tapi F&B deh. Nah, akhirnya dari situlah sampai sekarang masih berjalan. Oke. Gitu. Jadi bisnisnya Pak Rahman ini sesuai dengan passion bisa dibilang seperti itu ya. Untungnya. Oke, sesuai dengan passion teman-teman. Kebetulan banget nih. Nggak, biasanya jarang loh bisnis yang bisa sesuai dengan passion atau pekerjaan yang sesuai dengan passion itu ya Pak ya. Benar. Setuju ya? Setuju. Kira-kira awal dulu buka tantangan-tantangan yang terbesar itu apa sih yang membuat tadi kan Bapak bilang susah tuh sempat nyebutin kan kalau Iya. awal-awal itu susah. Kira-kira tantangan seperti apa yang buat susah itu? Yang pertama pasti mulai dari brand awareness ya. Jadi nyiptain brand yang orang itu bisa lihat, bisa tahu, bisa aware sama brand kita itu yang susah pertama. Oke. Tapi ketika udah terbentuk, sisanya tinggal mengikutin aja sih. Jadi terus habis gitu personal branding dari ownernya. Jadi kita bikin sosok yang orang itu bisa trust, bisa loyal itu gimana caranya. Nah, itu yang di awal-awal yang susah. Terus kalau kendala dari usahanya, pertama karena usaha pertamanya kan food truck nih. Jadi waktu itu sering diusir sama Pol PP, terus kendala di cuaca, kalau hujan susah banget penjualannya. Terus kendala di nyari tempat untuk ngetem atau base camp. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, kita kerjasama, kenal sama teman-teman IO, akhirnya dikenalin sama suatu developer lah. Akhirnya kita jualan di suatu lokasi komersil di situ dengan biaya nggak terlalu tinggi. Di situ juga kita bentuk komunitas supaya semakin kuat, semakin banyak database-nya teman-teman food truck di Surabaya. Kita kumpulin untuk jualan bareng dan kita mobile tuh dari event ke event. Jadi kalau ada event konser, event wedding, event apa kita yang nguasain. Waktu dulu kan sempat booming kan food truck sebelum Covid. Susahnya ketika kena Covid itu beberapa teman-teman banyak yang drop, banyak yang dijual unitnya. Kalau saya saya sebenarnya sudah mau nyerah waktu itu karena udah benar-benar susah banget lah istilahnya. Tapi ya dengan sisa-sisa tabungan, sisa nafas terus diterusin aja deh, ini bisa kok jadi gitu. Akhirnya bisa dan untungnya setelah Covid selesai kita langsung bisa buka cabang gitu tadi. Langsung tambah ekspansi Ya, ya. langsung kita tambahin. Jadi habis redup semakin tambah menyala gitu kayak ya. orang balas dendam. Balas dendam. Jadi kalau gue bilang ya ini kayak sweet revenge gitu kan. Jadi ketika jatuh, kena Covid kan, kita udah ini kok nggak bisa cari cuan ya ketika Covid bla 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 gitu ya. Apalagi F&B itu pasti banyak berdampak lah, banyak teman-teman yang di industri yang sama itu merasakan yang kesusahan waktu Covid gitu. Nah habis Covid kita kayak di dalam diri tuh kayak ini kudu berhasil.
kudu bisa iki, kudu iso aku balas dendam, aku pengen cari uang sebanyak-banyaknya karena udah ngerasain nggak dapat duit kan ketika Covid. Akhirnya dari situ kita coba bikin 1 2 akhirnya yes sampai 5 ini bisa ternyata. Oh, keren banget. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Awal-awal tantangannya memang banyak ya, Lumayan. banyak dan rumit gitu. Kira-kira ada tips nggak Pak untuk teman-teman yang lagi nonton? Untuk ini kan kita ngomong sama business owner yang pemula nih, yang mungkin masih baru-baru bingit brand, yang masih mengalami nih tantangan-tantangan yang serupa yang kayak Bapak dulu alami. Tipsnya cara menghadapi tantangan itu seperti apa Pak? Kalau saya sih kalau sering ditanya pertanyaan seperti itu jawabnya mesti entrepreneur itu bukan suatu pekerjaan. Oke. Menurut saya ya. Itu adalah mentality atau mindset gitu. Jadi Oke. kuatin dulu mentalnya baru kita buka suatu bisnis gitu. Kadang-kadang kita punya uang tapi mental kita nggak kuat akhirnya bisnis itu cuma berjalan setahun ya kan. Setahun setengah akhirnya tutup gitu loh. Terus habis gitu jangan nyerah, jangan gengsian, Terus apa ya kayak kalau kita bikin suatu hal atau suatu usaha itu sebisa mungkin maksimal effort. Jadi effort yang kita kasih itu full effort gitu. Orang itu jadi kalau main air sekalian nyelam gitu loh. Sekalian Jangan nyelebur cuma ya. main di lutut aja gitu loh. Kalau saya sih kayak gitu. Memang resikonya gede, cuman entrepreneur yang berhasil pasti orang-orang yang berani ngambil resiko besar tadi. Oke. Kata-kata hari ini teman-teman. Catat. Oke. Nah, ini juga pernah nih. Katanya Galateria itu pernah viral, Pak. Oh ya. Betul ya? Nah, Ya, Bapak. ini ada nggak tips dari Pak Rahmen gimana sih kok bisa ceritanya Galateria itu sampai viral dan tipsnya seperti apa tuh? Tipsnya itu pertama selalu jaga kualitas produk, Kualitas, oke. terus kualitas pelayanan, Pelayanan. kemudian inovasi. Jadi sambil kita menjaga dua tadi, sebisa mungkin kita terus inovasi sama apa sih yang lagi tren sekarang, yang lagi hype sekarang. Terus kemudian sesekali kita boleh undang teman-teman food blogger atau influencer buat datang ke tempat kita. Nah tugasnya si teman-teman influencer ini kan untuk mendatangkan crowd nih. Nah ketika crowdnya datang, jangan sampai kita nggak siap. Jadi karena viral, ternyata barang kita banyak yang habis. Nah itu yang kesalahan banyak di situ gitu. Jadi pastikan kalau udah mau hype, udah mau viral, udah mau diviralkan, kita udah siap perang nih, istilahnya gitu. Amunisinya harus siap, teman-teman timnya juga harus siap untuk menjaga tadi yang kedua awal saya sebutin, kualitas produk sama kualitas pelayanan sama inovasi tadi. Inovasinya harus tanpa henti lah. Jadi kalau bikin bisnis F&B ini nggak boleh yang aku nyaman kok jualan ini, nah itu nggak bisa. Oke. Harus terus inovasi karena terus. kan kopi itu kayak fashion ya, jadi harus dia gonta-ganti gitu. Kita harus ngikutin juga. Jadi waktu itu Bapak udah mempersiapkan nih, aku akan bayar influencer-influencer yang banyak supaya memang viral. Seperti itu kah? Kalau saya jarang banget sama-sama teman influencer itu yang bayar kita langsung hire banyak influencer gitu ya. Enggak. Kita biasanya pakai satu tapi yang memang berpengaruh gitu loh. Jadi apalagi ada teman-teman yang istilahnya bisa dealnya bisa tektokan lah, bisa enak lah, misalkan harganya nggak terlalu tinggi atau apa gitu karena udah temen kan. Jadi ayo datang review tempatku gitu. Cukup 1 atau 2 orang tapi yang memang powerful. Gitu. Jadi tipsnya 1 atau 2 orang yang memang powerful itu bisa mendatangkan crowd yang sebegitu banyak sampai viral ya. Nah, tapi pastikan ketika crowdnya datang viral tadi barang kita ready terus sama pelayanan kita terus terima terus. Gitu. Oke. Bisa catat tuh tipsnya dari owner dari 5 bisnis. Nah, dan Bapak kan punya 5 bisnis nih. Ya. Otomatis kru-krunya atau tim-timnya kan juga pasti banyak. Nah, sedangkan saya sendiri menghandle kru yang sedikit ini aja karena keteteran. Kira-kira gimana Pak? Ada tips nggak yang bisa dibagiin sama kita semua nih supaya kita sama-sama belajar? Oke, tipsnya sebelum ekspansi itu sistem kita harus solid dulu. Oke. Jadi kita bikin suatu sistem yang bisa direplikasi ke beberapa bisnis, yang bisa diduplikasi oleh beberapa staff dengan cara yang tidak terlalu susah gitu. Jadi staff itu ketika baca SOP gitu kok, gini gampang. Jadi kita training cuman seminggu misalkan, mereka sudah bisa doing itu semua. Nah tugasnya kita tinggal ngecekin apakah benar-benar berjalan sesuai track atau enggak gitu. Nah biasanya sistem SOP, tata tertib, resipi itu kita sudah pakemkan. Dan saya bilang ini anggapan kitab suci. Kitab suci. Ya, jadi kalau kamu mau doing sesuatu yang berbau operasional kan standar operasional prosedur ya. Standar, berarti kan harus standar sesuai standar yang kita tetapkan.
Operasional berarti kan sehari-hari. Jadi sehari itu dilakukan. Oke. Nah, prosedur berarti prosedurnya harus sesuai sama yang kita terapkan gitu. Jadi itu adalah kitab mereka. Jadi ketika mereka bingung tentang resep sesuatu, baca buku resepnya. Mereka bingung membersihkan ini, doing ini, semua kita sudah tuliskan di SOP, kita bakukan, kita trainingkan ke tiap staff sebelum buka toko itu tadi, atau tiap ada anak baru, terus kita kasih filenya, selalu saya suruh baca ini. Jadi sistemnya dipakemkan dulu. Oke. Tapi ya Pak, ini saya mau pribadi nih, dari pengalaman pribadi. Kadang meskipun kita udah punya SOP, apalagi kan tadi Bapak bilang SOP membuat resep. Ya. Terkadang karyawan itu bukan masalah di resepnya, tapi masalah di orangnya, dari pribadinya sendiri. Misalkan dia SOP-nya udah jaga, berdiri, bagian tester gitu ya. Ya. Tapi di lapangan ketika kita nggak ada, dia diam aja bagian testernya. Dia nggak menjalankan SOP itu. Kan berarti kan apakah salah SOP-nya atau salah gimana itu? Itu biasanya mungkin kita harus kasih sistem punish and reward lah gitu. Jadi beberapa staff itu kan perlu motivasi gitu. Nah, motivasinya banyak rupanya ya. Jadi bisa bonus, bisa insentif, bisa sebagainya gitu. Nah, dengan kita memberikan sistem itu, mereka akan termotivasi untuk jualan produknya atau untuk melakukan SOP-nya gitu. Jadi misalkan kita pilih nih tiap bulan employee of the month yang paling ramah, yang paling doing SOP, yang nggak pernah telat. Nah itu kan akhirnya dia motivasinya kan ada kan. Wah aku nanti biar kepilih employee of the month dan sebagainya gitu. Terus habis gitu dari training kita misalkan kita pingin karyawan kita disiplin, tapi kita sendiri sebagai owner nggak disiplin, ya susah. Jadi seorang leader atau seorang owner itu juga harus ngasih contoh. Gini loh caranya kalau mau kerja. Misalkan kita ngajarin, kamu harus passion belajar kopi, tapi kitanya sendiri nggak mau belajar. Jadi kayak bertolak belakang kan sama apa yang kita bicarakan. Nah itu jangan sampai staff biasanya itu niru leadernya, niru ownernya. Kalau ownernya jarang ke outlet, ya dia juga males-malesan gitu loh. Jadi memang kita harus ada jadwal kayak QC atau visit lah, at least buat bangun relasi ke teman-teman staff ini gitu loh. Jadi sekedar sekedar datang, kita cek QC-nya oke apa enggak gitu, kita ngajak ngobrol gitu. Memang harus ada batasan, cuman at least kita tahu kalau kita ini juga care sama bisnis, sama care juga sama mereka gitu. Berarti terjun ke lapangan langsung sebagai owner gitu ya. Tapi kalau memang mentok, memang dari orangnya memang nggak bisa, ya sudah, berarti memang mungkin dia tidak cocok dengan perusahaan yang kita jalankan. Nah, kan dulu Bapak pernah tuh dari masa-masa yang down banget waktu COVID, pandemi, sampai akhirnya Bapak bisa bangkit tuh dari boom muncul bisnis-bisnis yang baru. Kira-kira benang merah yang bisa diambil apa Pak? Pertama ya nggak mau nyerah tadi, jadi ada di satu kondisi memang mau nggak mau ya kamu harus sukses istilahnya gitu kan, kamu harus berhasil lah istilahnya. Apapun itu di hidup, kayak misalkan di titik rendah pun kita juga tanpa nggak boleh ada pikiran kayak wah aku tak nyerah aja, ini udah cukup, nggak bisa. Selama kita dikasih nafas sama Tuhan ya kamu harus hajar gitu istilahnya gitu. Jadi jangan menyerah, itu yang ngebuat nanti semua akan datang dengan sendirinya kalau saya bilang. Terus saya tipe kalau orang yang jarang milih-milih pekerjaan. Jadi misalkan nih ini bisa nih kita buka usaha baru, yaudah ayo jalan. Atau misalkan nanti ada jadwal Pak disuruh diminta ngajar untuk di suatu lembaga, yaudah kita sikat. Jadi kita nggak pilih-pilih pekerjaan, karena kan aku terbaik tiap aku ibadah aku doa, ya Tuhan berikan aku rezeki yang banyak. Nah Tuhan ngasih nih, tapi kita pilih-pilih kadang-kadang. Tahu nggak maksudnya? Tahu. Jadi ketika Tuhan kasih, kamu dikasih, tapi kamu milih-milih, tapi doamu kamu milih banyak rezeki. Nah, itu nanti yang jadi akhirnya Tuhan kan, gak usah dikasih lah, dia lo milih-milih pekerjaan gitu. Nah biasanya aku sih nggak pernah pilih-pilih, selama waktunya ada, meskipun fee-nya juga nggak sama atau nggak sesuai, it's okay, nggak masalah. Pokoknya tadi maksimal effort, berapapun fee kita. Aku sih mikirnya kayak gitu, karena nanti bisa jadi nih pekerjaan yang memang nggak ada fee-nya di awal, nanti itu kalau jadi pembuka di pekerjaan selanjutnya, atau enggak. Setuju. Jadi pintu rezeki yang pertama itu membuka pintu rezeki yang lain. Saya sih punya prinsip kayak gitu. Menarik. Ya. Next nih. Nih pertanyaan nih dari persona saya pribadi. Gimana? Pernah nggak sih Pak jualan itu bener-bener nggak jualan? Jadi bener-bener nggak ada penjualan sama sekali.
Pasti pernah nih kayaknya ya. Pernah lah, pernah. Terus gimana mentalitas seperti apa yang harus kita miliki? Kalau saya bilang kan, anak-anak kadang-kadang juga bilang, Pak hari ini sepi, hari ini nggak dapat Nah, penjualan. Kadang-kadang ada aja kayak gitu. Cuman saya bilang gini, kalian sudah datang on time, sudah nawarin produk, sudah orang lewat sudah mau kasih announce kalau kamu buka kamu jualan apa, sudah Pak, kita udah greeting, kadang-kadang kita bagi sampel dan lain sebagainya. Oke. Kita open customer connection juga, kalau ada customer lewat kita greeting, tapi tetap nggak ada penjualan. It's okay, at least kan kamu udah berusaha. Oke. Nah, saya pun juga seperti itu. Saya dulu waktu jualan sendiri juga pernah ngerasain nggak ada yang jual, kalau nggak dapat cuman 1-2 cup itu pernah. Apalagi Oke. ketika musim hujan waktu pakai food truck itu susah banget memang. Nah, tapi saya punya prinsip karena kita doing ini sebagai passion ya, anggap aja kamu lagi ngelakuin passionmu sehari-hari. Kan kamu happy doing bisnis ini ya. Nah, anggap itu passionmu. Kalau ada penjualan berarti passionmu dibayar gitu aja. Oke. Nah, anak-anak juga tak suruh mikir gitu. Tugasmu adalah memaksimalkan penjualan tiap ada orang beli. Kalau misalnya nggak ada penjualan, nggak masalah. Yang penting kamu udah doing maksimal, itu kan sudah ada yang ngatur. Tuhan yang Betul. Oke. Pak, boleh nggak share 3 pelajaran penting yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak sebagai business owner F&B? Oke, yang pertama jangan nyerah. Jadi selama dikasih nafas sama Tuhan itu berarti Tuhan kasih kita waktu untuk tetap berusaha. Jadi jangan pernah menyerah. Pasti nanti ada hasilnya suatu saat nanti. Terus yang kedua itu willing to learn. Jadi mau sebanyak apapun ilmu kita nggak bakal bisa jadi seorang expert. Oke. Kita pasti ada yang lebih pintar daripada kita, pasti ada yang lebih jago daripada kita. Jadi harus belajar sama orang-orang dan kita selalu terbuka, open minded sama ilmu-ilmu baru. Yang ketiga itu kalau misalkan dirasa diri kita ragu terus bilang aku nggak bisa, jawabannya bukan nggak bisa tapi kamu nggak mau sebenarnya. Jadi masalah itu bukan bisa atau nggak bisa tapi mau atau nggak mau. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Mantap. Mantap ya. Tergantung sih sebenarnya. Kalau kita bilang cukup nggak cukup, berapa banyak pun yang uang yang kita punya nggak bakal cukup. Sifat dasar manusia itu yang pertama greedy, rakus. Tahu nggak maksudnya? Jadi sekarang kalau misalkan uang banyak itu cukup ya, koruptor pasti nggak mungkin korupsi. Iya sih. Karena dia gajinya udah gede nih, tapi dia Betul. tetap korupsi kan untuk memperkaya diri dia. Padahal dia udah kaya. Nah, makanya tadi bilang greedy ketika kita manfaatkan untuk hal yang negatif ya jadinya negatif. Tapi kalau kita misalkan greedy-nya pengen punya otot banyak Pak. Greedy-nya aku pengen punya banyak karyawan, pengen bisa menghidupi banyak karyawan, pengen punya banyak uang supaya Lebih bisa besar aku lagi. melakukan hal-hal yang positif di hidupku. Nah itu greedy yang kita alihkan ke positif. Jadi kalau dibilang bisa menghidupi, kalau kita cukup dengan kehidupan yang sederhana ya cukup. Tapi kalau kita memang butuh yang tadi ya kurang. Dan aku rasa kerjaan apapun pasti bakal kurang kok. Kurang setuju. Lah kalau uang kecil nggak mungkin banyak yang pemain dong, banyak yang main F&B kan. Seperti itu. Karena setiap hari itu orang kan butuh makan, butuh minum, gitu. Sekarang kalau F&B uang kecil kita lihat usaha retail yang F&B itu beberapa miliar itu ya kan pendapatannya sehari misalkan dari satu outlet gitu. Sekarang kalau misalnya di F&B uang kecil di Surabaya banyak banget warkop yang luasnya godenya minta ampun. Betul. Itu uang kecil loh kalau kamu hitung per gelas kan. Terus Bisa. F&B bisa satu outlet. satu outlet. Untuk owner loh, ini bukan Iya untuk owner. Ini kita ngomongin harusnya kurang ini ya. Cuman di beberapa, jadi tergantung dari skala bisnismu gitu loh. Untuk skala-skala yang memang yang kecil kayak yang food truck atau yang di kios, kalau 100 mungkin nggak bisa, tapi separuhnya bisa. Tapi kan operasionalnya juga kecil, Oke. ya kan? Kadang malah saya jumpai kecil-kecil gitu malah hidden gem kan, Pak? Iya, kecil tapi banyak. Oke kan? Ah, Kamu punya kecil nih tapi banyak, kan oke, tinggal dikali. Iya. Gitu. Jadi Banyak kerannya. benar. Kayak aku pernah cerita ya masalah keran ya. pernah. Iya. Jadi kita fokus di memperbanyak kerannya, bukan memperbagus kerannya. Ya. Gitu. Nanti mana keran yang paling alirannya paling banyak itu yang kita perbagus. Tapi keran yang lain tetap kebuka nih. Gitu sih. Tapi kalau punya kesempatan untuk usaha di bidang lain, kalau aku sendiri mau, cuman aku masih belum pede. Kayak misalkan usaha properti, katanya kan kayak meyakinkan kan tambah lama tambah naik atau apa. Nah itu
So far sih pengen, cuman masih belum ada duitnya sama masih takut. Karena PD-nya di F&B, jadi F&B dulu deh jalan sambil ngumpulin, nanti mungkin someday aku bisa bikin suatu hal yang selain F&B gitu. Oke. Ini ada pernyataan menarik, Pak. Kemarin barusan saya ikut Zoom, business owner tuh jangan sering-sering lah keluarin menu-menu baru gitu. Nah, Kalau menu baru itu buatlah yang limited edition, ya. yang cuma bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Nah, Setuju seasonal nggak? kan. Setuju sih. Kita harus punya menu andalan memang yang permanen, yang selalu ada di reguler menu gitu. Cuman kita harus bikin juga menu seasonal yang memang sesuai kondisi pasar saat itu. Contoh nih, akhir-akhir ini lagi viral matcha. Oke. Kita bikin create suatu menu matcha. Nggak harus permanen, bikin aja dulu. Hmm. Ketika demand-nya banyak, customer banyak yang nyari, meskipun nanti sudah menurun trennya, baru masukkan ke reguler menu. Tapi semisal udah nggak ada yang nyari nih setelah udah nggak hype, misalkan hype-nya ganti, Heeh. ya kita cut di situ aja. Sudah. Oke. Atau misalkan bikin menu, kalau di, off the record itu gini, ketika ada suatu bahan yang mendekati best before, ya kan, kita create suatu menu promo atau menu seasonal supaya bahan-bahan itu cepat keluar dari outlet kita. Oke. Tapi keluarnya terjual, bukan keluar spoil. Mm-mm. Kalau misalkan expired kan sayang ya, kita buang bahan, ya kita udah beli bahan itu tapi kita buang. Nah, kita bikin promo supaya bahan-bahan yang tadinya akan mendekati best before bisa terjual nih, habis. Nah, itu kan lebih bagus kan, lebih baik Oke. terjual dengan promo daripada Betul. keluarnya spoil. Betul gitu. sekali. Itu manfaatnya menu seasonal Oke. selain yang tren tadi. Selain membuat hype ya, Ya. membuat orang ini beli merasa kayak, tuh harus beli nggak habis nih. Benar. Dulu kan Bapak perintis nih. Hmm. Sebagai perintis, untuk bisa menjadi seorang yang besar, Nah, apakah Bapak setuju nggak kalau kita butuh investor? kalau kita mau mau hal yang besar, mau kayak outputnya besar, itu memang kita butuh dana besar. Nah, kalau kita nggak punya dana itu, kita bisa ajak investor buat invest ke bisnis kita, gitu. Tapi investor itu kan nggak asal naruh uang gitu kan. Misal Betul. dia harus lihat bisnismu jalan apa enggak, proyekmu ke depan apa, bahkan 5 tahun ke depan kamu proyekmu jadi apa, supaya orang itu yakin untuk naruh uang itu. Nah, makanya kalau mau cari investor, bisnisnya harus jalan dulu, harus ada growth dulu. Kalau udah growth, orang nggak bakal ragu buat naruh uang. Kalau bisnisnya mana belum buka, Pak. No. Nah, berarti kan kita aja yang punya usaha nggak mau modal, Betul. apalagi orang lain mau modal gitu kan. Gambaran kasarnya seperti itu ya. Kita aja nggak mau mencurahkan modal kita untuk jalanin bisnis itu biar jalan dulu, tapi kita udah nyari uang buat memodalin bisnis kita, itu susah. Betul. Jadi bisnisnya itu harus jalan dulu, kelihatan growth-nya, nggak perlu gede ya nominalnya, yang penting growth jalan. Oh, ini stabil nih, naik, dia bisa baca market, aktif dan sebagainya. Nah, orang naruh uang nggak bakal ragu. Ini loh, ayo kita kembangin bareng. Cuman perlu dicatat, kalau ada investor masuk, berarti kepalanya udah bukan satu lagi. Ada beberapa kepala yang harus kita pertimbangkan tiap kita ngambil keputusan. Jadi setuju nggak kalau kita butuh investor? Kalau mau gede setuju. Setuju. Nah, tapi kalau mau kecil dan sendiri, nggak usah. Oke. Jadi Misalkan- kalau memang udah nyaman gitu ya. Misalkan aku cukup kok dengan, misalkan nih Komitiam, aku cukup kok dengan Komitiam yang dihasilkan sama Komitiam untuk keseharianku, untuk kebutuhanku, itu aku udah cukup. Berarti nggak butuh investor. Tapi aku pengen punya beberapa outlet. Nah, itu kita butuh banget partner. Oke. istilahnya. Menarik. Butuh investor. Ini kata-katanya saya juga lihat dari YouTube. Iya. Butuh Katanya kayak gitu. permainan orang kaya itu kayak gitu. Iyalah. Carinya dari investor-investor gitu. Iya, Soalnya kalau dia memang dari perintis, apalagi kan nggak punya modal, kamu nggak bisa kamu saingan sama yang gajah-gajah, berarti gitu. Bisa, cuman butuh waktu lama. Tahu nggak maksudnya? Bisa cuma butuh waktu Nah, lama. jadi yang gede-gede ini mobilnya mobil sport, kita masih minivan istilahnya. Investor datang buat nge-upgrade minivan kita, mesinnya dibagusin, nah gitu loh. Butuh waktu. Tapi kalau dibilang bisa, cuman butuh waktu. Nah, dana dari investor itu yang mempercepat waktu kita untuk mencapai tujuan dari A ke B. Kalau digunakan dengan benar. Betul sekali. Bisa juga karena investor masuk usahamu gelundung ya bisa. gitu Bisa, loh. karena tambah gegabah, Ya, ekspansi gitu benar. ya. Buka 1 aman, buka 10 berantakan, setahun tutup. Ada. Banyak. Pas banyak cabangnya dia malah nggak terkontrol kualitasnya,
nggak terkontrol sama SOP-nya. Itu kenapa saya bilang pertama kan, kalau mau ekspansi pastikan dulu sistem sudah baku, sudah ready, sudah bisa direplikasi dan duplikasi ke outlet lain. Gitu. Terus juga semakin banyak outlet kita, maka semakin kita harus meluangkan waktu untuk QC ataupun mempekerjakan hire orang untuk QC tiap outlet. Betul. Apalagi kalau di luar kota bakal susah kan terkontrolnya gitu sih. Yang kayak di film-film biasanya nyamar-nyamar jadi customer gitu ya. Ya itu ada, atau memang dia hire orang untuk QC. Jadi trainingnya itu selalu ada rutin. Jadi kayak pelatihan gitu sama edukasi dari tim pusat gitu untuk ke tiap outlet itu dia lakukan secara rutin. Oh iya iya Entah iya. 2 bulan sekali, entah 3 bulan sekali. Sekalian mungkin ada nanti audit gitu supaya untuk jaga tadi kualitas pelayanan, kualitas produk. QC penting tuh buat yang Oh ya penting. mau buka banyak cabang ya. Ya, satu cabang pun harus penting QC-nya. Kalau udah hire orang, berarti QC-nya juga harus jalan. Oke. Aku ini cuma punya satu peluru. Pelurunya harus one shot one kill. One shoot one kill. Nah, itu namanya perintis. Waris ya peluru. Kalau pewaris, pelurunya udah disiapin. Ini loh ada peluru. Mesinnya senapan otomatis katakanlah. Jadi ketika dia nembak meleset, dia masih bisa nembak lagi. Habis pelurunya, ada lagi pelurunya buat nembak lagi. Nah kalau perintis, kamu cuma punya satu pistol, satu peluru. Meleset, ya wes kamu bisa nembak lagi. Nunggu lagi. Nunggu lagi. Nunggunya Buat tuh bikin nggak- satu peluru lagi, nembak lagi. Gitu. Nah itu butuh investor kalau. Ya, Nggak adil dari dunia ini ya. nggak ada yang adil lah. Nggak ada yang adil. Mana ada yang adil, nggak ada. Tuh. Intinya ya kalau aku sih ya selama ini yang tak terapin di diriku ya itu tadi, pokoknya nggak nyerah. Orang boleh bilang aku, terserah orang mau bilang apa aja sudut pandangnya dia, yang penting aku bisa buktiin kalau ini loh usaha aku berhasil. Bakal banyak orang yang meragukan kalian ketika mulai usaha. Bahkan Pasti. orang tuaku sendiri juga meragukan, sama kayak Dahlia cerita tadi. Orang tua. Orang tua aku bilang, kamu kerja kok beresin sisa makanan orang. Bayangin, kamu lagi doing business, orang tua bilang gitu. Tapi kamu tinggal nyikapi dengan dua sifat. Apakah kamu Sweet tenggelam revenge. sama kecewaan tadi, atau kamu kasih paham? Oh. Nah, jadi tergantung ke kalian sebenarnya, nerimanya. Jadi tiap orang ngasih suatu hal yang buruk ke kamu, tinggal kamu nerimanya itu sebagai apa? Apakah sebagai, oh iya aku memang nggak bisa, terus terpuruk gitu kan, menangisi keadaan, meratapi keadaan, itu enggak. Menurutku itu bukan aku banget, bukan entrepreneur banget kalau kayak gitu. Ya. Tapi ketika orang bilang kamu nggak bisa, ya kamu harus kasih paham, aku bisa, nanti kelihatan ya. Sweet Kalau aku sih revenge. gitu, sweet revenge. Oke, masuk akal nggak? Masuk akal, kelas. Masuk akal. Kelas kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bapak Ketika- berarti udah klaim bahwa Bapak ini sudah melakukan sweet revenge ini. Sudah, ke orang tuaku apalagi kan. Dulu yang bilang kayak gitu. Nah, entah orang tuaku, aku kayaknya mikirnya positif ya. Entah orang tuaku bilang gitu untuk memicu kita, untuk memotivasi kita, atau memang dia ngerendahin kita. Nah, tinggal kita milih yang mana nih pikiran kita. Kan kita nggak bisa kontrol omongan orang ya, Waduh. atau apa pikiran orang. Tapi yang kita bisa kontrol kan sikap kita. Kita ambilnya mau dibuat sweet revenge atau memang oh iya omongannya papa bener, ya udah deh aku tak tutup aja. Nah itu mana yang kamu mau gitu loh intinya gitu. Kalau aku sih milih yang sweet revenge. Jadi semakin orang bilang aku nggak bisa, kita harus buktiin ke mereka kalau iki lo bisa. Bukan ke mereka ya, ke semuanya. Oke. Kalau kita bisa. Gitu. Semakin Jadi membara. tunjukinya dengan apa yang kita lakukan aja. Gitu. Nggak perlu kita nanti tak nggak usah. Oke ya wis mah liatin ya nanti. Mungkin kedepannya bisa berubah pikirannya mama. Gitu. Akhirnya sekarang berubah. Oke. Sekarang bangga, happy malahan kayak wah bangga sih ini. Itu tadi karena pikiran orang kita nggak bisa kontrol. Nah. Tuh, tinggal kamu mau jadi itu bahan bakar atau wah, kalau saya tak jadi bahan bakar. Jadi temanku bilang ngomong, oh ya berarti istilahnya nyinyiranmu ikut semangatku, ada bahasa kayak gitu. Temanku bilang gitu. Jadi semakin kita dijatuhin sama orang, ya berarti kita harus semakin membuktikan kalau orang itu salah. Oke, semakin terbang lebih tinggi lagi. Gitu. Toh ya kita nggak ngasih makan mereka kan. Dulu ibu lah ngasih makan kita. Oh iya benar. Kalau orang tua ya. Kalau orang tua yang ngomong ya dikasih tahu ini loh mas. Pasti orang lain. Gitu. Oke, kayaknya sekian cerita sharing kita hari ini. Sampai jumpa di sharing from reality berikutnya.